Oke, langsung saja kita ngobrol-ngobrol bersama dengan Mbak Yuni Sara yang sudah selama 2 minggu seperti kita semua melakukan banyak kegiatan di rumah. Bener banget, langsung saja kita sapa ya yang sudah terhubung nih di Skype nih. Selamat pagi, good morning Mbak Yuni. Selamat pagi, good morning. Gimana nih kabarnya Mbak setelah 2 minggu di rumah aja? Alhamdulillah sampai hari ini sehat, semoga kedepannya juga gitu. Juga yang lagi kerja nih, yang sibuk di televisi, yang lagi info-info ke masyarakat, mudah-mudahan diberi kesehatan. Amin. Oke, nah Mbak di rumah nih kegiatannya apa aja nih? Tadi kan di tayangan sebelumnya bikin YouTube, kemudian masak, apa tanaman, mengurus tanaman dan sebagainya. Lalu apa aja nih Mbak? Ya, kalau tanaman itu udah dari lama, jadi setiap pagi tuh saya bangun. Misalnya gini nih, saya kalau pagi habis subuh tuh saya ini lagi balik tidur lagi sebentar, begitu saya keluar nyapa tanaman saya, burung saya. Saya nyapa, assalamualaikum, gitu maksudnya gimana? Saya anggap apa ya? Kayak gini, Tuhan kan menciptain kan, jadi udah ukurannya udah semesta gitu. Jadi mikirin apa namanya? Mereka bisa kalau pas saya sakit dia bisa layu semua gitu. Pas saya sehat mereka juga tambah tumbuh subur gitu loh. Itu sih sebenarnya karena rasa gini nih. Kita nih harusnya sebenarnya kalau saya bikin, saya baru 2 minggu ini saya bikin YouTube karena banyak kegiatan. Saya coba share di situ bahwa gini nih, apa namanya, sebenarnya itu saya sama tumbuhan aja begitu, harusnya manusia sama manusia yang lain juga demikian gitu loh. Tumbuhan aja bisa diajak ngomong, bisa diajak ini gitu loh. Harusnya manusia juga begitu gitu loh. Bapak maksudnya seguyup itu gitu loh, karena Tuhan kan nyiptain begitu sama gitu loh. Jadi kenapa kita harus misah-misahin dengan berbagai ini dan itu gitu, menurut saya sih gitu. Terus udah gitu saya ngelakuin apa ya, selain sama tanaman itu yang rutin saya kerjain, dan ini kopi biasa. Terus saya berjemur tiap jam 10 pagi. Sampai hitam badan saya, ini saya gosong jadinya di rumah. Terus udah gitu saya nonton drama Korea, terus udah gitu saya mulai ngelukis lagi. Jadi terus bantuin teman-teman saya yang lagi kreatif bikin lagu, jadi kita nyumbang suara. Jadi kita dulu mesti di ini ya, di studio, sekarang cukup rekaman di handphone, jadi juga tuh lagu jadi bagus-bagus juga. Pokoknya apa aja yang dari badan saya yang masih bisa bermanfaat, yang bisa dilakukan gitu, jadi kita bantuin. Kalau teman-teman lagi bikin lagu ini, udah lah ikut nyumbang gitu. Wow, jadi memang masih aktif begitu ya di dalam rumah. Tapi Mbak Yuni, kalau ngomong-ngomong aktivitas Mbak Yuni di luar rumah ini benar-benar dibatasi atau masih ada pekerjaan yang dilakukan di luar rumah? Gak ada, saya no job, saya nggak punya pekerjaan. Artinya saya nggak punya penghasilan mendadak stop. Sementara saya harus bangun sekolah PAUD saya dibangun. Saya udah janji sama anak-anak 17 Agustus kita bisa upacara di sekolah sendiri gitu. Jadi mendadak saya harus stop karena saya juga selain kerjaan saya juga nggak ada, terus udah gitu yang kerja juga kasihan kalau misalnya. Sementara kalau mikirin pekerjaannya mereka harus makan, jadi saya juga bingung gimana caranya. Jadi sekarang ini gimana caranya bertahan hidup dan supaya ini berlangsung, tapi perut mereka juga keisi gitu, gimana ya? Jadi kan pemerintah saya doain mudah-mudahan sehat semua, karena ngurusin ini nih susah banget. Gimana caranya supaya mereka tetap sehat, tapi juga masih tetap hidup, juga berjalan hidup keluarganya. Oke, nah Mbak tentu saja selain pemerintah juga harus sehat ya. Kita juga kan sebagai warga negara juga harus senantiasa menjaga kesehatan nih Mbak. Menjaga kesehatan, makan makanan yang baik dan sebagainya. Kalau keluarga Mbak Yuni sendiri bagaimana buat menjaga kesehatan di rumah nih Mbak Yuni sama anak-anak terutama? Kalau anak-anakku agak susah ya disuruh jemuran ya. Tapi paling at least saya sehat dulu. Karena gimana juga banyak yang tergantung sama saya. Minimal jemuran badan ya. Naikin imun. Sementara kita kalau kebanyakan mikir jadi stres kan. Saya kan kayak laki juga, jadi mikirin banyak hal gitu. Saya mikirin beberapa keluarga gitu. Jadi saya sehat dulu, baru bisa nolong orang lain. Saya jemuran. Terus makanan kita sebenarnya juga suruh balik kayak zaman dulu. Udah
udah kurangin yang apa, yang hewan-hewani, banyakin yang sayuran yang bikin sehat. Sebenarnya lebih murah kalau untuk makanan ya, sebenarnya kalau masak sendiri terus sayur-sayuran atau tempe, tahu itu sebenarnya jauh lebih murah dibandingkan kita kalau makan di luar terus. Dan Mbak Yuni ini kan kalau berbicara soal keluarga juga, Lagi gini, kayak saya kemarin itu kan semua berita saya telan. Terus di handphone kita cek WhatsApp grup tuh, waduh, semua berita-berita tentang sakit ini. Lama-lama saya pusing, saya social distancing sama handphone juga sekarang. jadi saya ngurangin lihat handphone, kayak apa namanya, kan udah tahu sedikit, paling udah tahu lumayan tahu. Jadi kita ya jaga diri sendiri lah. Kalau kita mau sehat, kita mikirin orang banyak, ya kita ikutin anjuran pemerintah di rumah aja. Mas saya juga kepikiran orang yang harus mikirin kalau di rumah aja gue nggak makan gitu. betul. Begitu sulitnya pemerintah mikir gitu. Kayak kalian gitu ya, kerja harus ngasih informasi ke masyarakat gitu. Mudah-mudahan kalian sehat semua yang kerja di Mbak. Amin. Terima Gimana juga kasih Mbak Yuni. semua jadi nonton TV gitu loh. Iya. Paling nggak gitu, mudah-mudahan pimpinan kalian juga menjamin kesehatan kalian semuanya gitu, yang kerja-kerja di televisi gitu. Jadi apa ya? Kita jadi musinya sangat banyak tahu, jangan udah pakai mikir yang jelek-jelek, mikir yang baik-baik, terus mikirin pimpinan kita supaya sehat, terus mikirin yang kerja-kerja itu juga paling enggak dicukupkan rezekinya, diberi kesehatan sama Tuhan. Amin. Pokoknya juga yang paling penting adalah menjaga kesehatan baik dari fisik dan juga pikiran. Ya, biar jangan stres karena ntar kalau stres imun bisa drop. Karena kalau kita ini makin stres, imunnya juga turun kan. Betul. Nah, biar kita semua nggak stres nih Mbak, boleh dong Mbak Yuni kasih sedikit aja lagu terbarunya nih Mbak, single terbaru kemarin nih, buat pemirsa Good Morning semua nih, sedikit aja buat ya sebagai penghibur lah di masa saat ini. Oke. Oh ini bencinta. Ya kita nggak suka tapi harus, mau nggak mau harus terima keadaan ini. Aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau. Yang ku tahu, ku benci tuh mencintaimu. Wah, langsung semangat ya. Langsung semangat nih. Terima kasih banyak Mbak Yuni sudah bergabung bersama Good Morning pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Boleh gak aku ini sehat semuanya? Oke, silakan Mbak, silakan. Iya, siapa tahu mau bantu. Saya ini kan kayak bikin sekolah, bangun sekolah, nggak pernah minta donasi ya. Tapi mudah-mudahan kalau misalnya yang ada yang lihat, mudah-mudahan bisa. Saya baru bikin 2 minggu ini YouTube, bisa di subscribe. Siapa tahu ada hasilnya nanti bisa buat sekolah saya, karena sekolah saya non profit kan. Oke. Sekolah buat orang sakit, orang susah. Baik, terima kasih Mbak Yuni. Mudah-mudahan banyak subscribernya yang nanti bisa membantu Mbak Yuni untuk mengembangkan sekolahnya ini ya. Karena memang semuanya. pendidikan juga penting. Baik, sekali lagi terima kasih Mbak Yuni, jaga kesehatan juga. Ya mungkin kalau kita ngomong-ngomong kita semua memang sama seperti Yuni Syara ya. Ternyata memang banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah saja tanpa bikin yang namanya mati gaya. Benar.